Jual diri mulu lu, daripada lo jual gue. Ada 3 wanita SMA yang baru shopping. Yang pakai topi namanya Ranin, yang pakai jaket hijau bernama Mei, dan yang pakai jaket hitam bernama Anya. Dan tak berselang lama, HP Mei berbunyi. Waktu diangkat, putus. Lalu HP itu ditertawakan Ranin dan Anya karena HP-nya cukup jadul. Bahkan Anya ngejek bahwa orang tua Mei tak mampu membelikan HP baru. Namun di sini Mei yang lugu. Dia berkata bahwa sudah bisa sekolah dan makan aja, dia sudah bersyukur. Gue udah bisa sekolah sama makan aja udah cukup banget. Kesian banget sih lo. Lalu Ranin berkata ke Mei. Lo mau punya uang banyak? Yang kemudian Anya dan Ranin mengajak Mei ke suatu tempat. Waktu mau keluar dari mall, tanpa sengaja Mei bersenggolan dengan seorang cewek yang bernama Sasi. Untuk menghindari perselisihan, di sini Sasi meminta maaf ke Mei, yang tentunya, "Hey para pemirsa yang I love you, Bull. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih. Amin." Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Terluka menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat satu. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Ku menanti kau untuk kembali. Malam harinya, ternyata Mei dibawa ke sebuah klub oleh Anya dan Ranin. Lalu Ranin ngenalin Mei dan Anya kepada seorang om-om. Setelah itu, Ranin pergi bersama om-om tersebut. Halo. Mbak, vodkanya 2 ya. Ranin nawarin Mei buat minum minuman haram, namun Mei yang belum pernah minum alkohol, dia pun tersedak. Waktu Mei ditinggal sendirian oleh Anya, Mei dihampiri oleh om-om. Merasa risih, Mei pun pergi meninggalkan om-om tersebut. Dan tanpa sengaja Mei berpapasan dengan Sasi. Sasi sendiri, dia bekerja sebagai mucikarai. Lalu Sasi menghampiri salah satu PL-nya untuk menanyakan kesiapannya dipakai om-om. Lalu PL itu yang bernama Ralin, dia bertanya, Uangnya cukup kan buat beli BlackBerry? mendengar hal tersebut, Sasi menyanggupi hal tersebut. Lalu Ralin berkata, Dia bisa ngasih lebih nggak ya? Sasi menjawab kalau lo masih ver-A1, jangankan beli BlackBerry, beli laptop hingga 5 BlackBerry juga bisa. Yang kemudian Ralin dibawa bertemu oleh om-om. Sedangkan Mei yang bertemu kembali dengan Anya. Mei diajak bertemu dengan teman cowok Anya dan mereka sedang hesik-hesik minum. Bahkan Mei dicekokin oleh Anya hingga mabuk. Hai Om. Waktu Ralin menemui om-om untuk ngenalin Ralin bisik-bisik bahwa Ralin masih ver-A, yang kemudian mereka menyebutkan harganya. Setelah deal, Sasi meninggalkan Ralin bersama om-om tersebut. Waktu mabok, Mei dibawa ke suatu ruangan oleh Ranin dan Anya beserta teman laki-lakinya. Di sini, Mei nampak dipersoka oleh laki-laki tersebut. Namun Mei yang sedikit sadar, dia memilih untuk kabur dari tempat tersebut. Paginya, Sasi, Mei dan yang lainnya baru bangun dari tidur mereka. Dan waktu Sasi ingin mandi, tanpa sengaja dia melihat mamanya sedang bersama pria muda, ya sepantaran lah dengan Sasi. Lalu Sasi menegur mamanya dan mengatakan, Cowok baru mah. mendengar hal tersebut, mama Sasi pun marah. Di sisi lain, Mei yang ingin pergi ke sekolah, dia nampak galau dengan yang semalam. Dan waktu di gerbang, Mei dipanggil adiknya. Adiknya meminta uang jajan ke Mei karena dia tidak diberi uang jajan oleh ibunya. Lalu Mei memberikan seluruh uang jajannya ke adiknya. Sungguh kakak yang baik. Waktu di sekolah, Ranin dan Anya memergoki seorang laki-laki yang bernama Ray, yang dimana Ray sedang memperhatikan Mei secara diam-diam. Lalu Ray disuruh mereka berdua untuk menemui Mei. Waktu menemui Mei, di sini Ray nampak gugup untuk mengatakan sesuatu, yaitu Ray menyukai Mei. Namun Ray malah mengatakan kalau dia menyukai sepatunya Mei. Gue suka sama sepatu lo. Di sisi lain, Sasi yang sedang ngerokok, dia kaget ditegur temannya yang bernama Desi. Desi mengatakan kalau dia butuh duit untuk biaya sekolah adiknya, dan Sasi menjawab, Jual diri mulu lu, daripada lo jual gue. malamnya Desi ditemui oleh laki-laki yang kemudian Desi ditiduri. Keesokan harinya Mei ditegur oleh bapak-bapak sambil memberikan uang dan berkata, kecil-kecil udah jual diri, yang dimana Ranin mengadu ke bapaknya kalau Mei mau beli HP baru dan uangnya dititipkan oleh Ranin. Mendengar hal tersebut, di sini bapak itu menegur Mei kembali untuk tidak berteman dengan anaknya lagi. Sedangkan Mei
Di sini dia bingung. Jangan berteman dengan anak saya lagi. Keesokan harinya ada salah satu teman Sasi yang bernama Tari. Dia menghampiri Sasi dan mengatakan bahwa dia meteng. Mendengar hal tersebut, Sasi nampak bodoh amat. Namun Tari ingin Sasi bertanggung jawab dengan hal tersebut dan mengancam bila Sasi nggak bisa nemuin cowok yang metengi Tari, Tari akan mengadukan hal tersebut ke kepala sekolah tentang siapa Sasi sebenarnya. Gue bunting. Gila aja lo. Di sisi lain, Mei yang sedang galau, dia dihampiri oleh Ray. Namun Ray yang tak ada otak, dia mengatakan kalau Mei bisa dibayar. Mendengar hal tersebut, di sini Mei langsung marah. Lalu Ray mengatakan kalau dia suka dengan Mei dan Ray mau membayar berapapun yang Mei mau. Di sini Mei langsung menolak Ray, bahkan uang Ray. Tipikal cowok barbar. Suka banget sama lo. Oh ya? Selama Mei berjalan di sekolah, Mei diperhatikan oleh siswa-siswa di sana, bahkan menjadi omongan mereka, dan tanpa sengaja Mei melihat Ranin dan Anya. Mei langsung menegur Ranin karena telah mempermalukannya dengan dalih melindungi diri Ranin sendiri, yang nyatanya Raninlah yang menjadi PL selama ini, namun malah menuduh Mei yang menjadi PL. Namun Ranin beralasan bahwa dia bisa dibinasakan oleh bokapnya kalau dia mengetahui Ranin menjadi PL. Ranin mencoba meminta maaf ke Mei, namun hal itu sia-sia. Sorry, Mei. Setan! Di sisi lain, Sasi dipanggil oleh kepala sekolah beserta guru lainnya. Di sini, Sasi dimarahi karena Sasi telah menjual temannya sendiri. Bahkan Sasi dicap sebagai germo muda dan orang tua yang dijual anaknya. Mereka ingin Sasi dimasukkan ke sel. Namun di sini, Sasi dengan mudah mengelak kalau Sasi terbukti melakukan hal tersebut. Sasi meminta siapa anak yang Sasi jual. Lalu mereka semua hanya terdiam. Dan Sasi beranggapan bahwa Tari yang menuduh Sasi, yaitu Tari mencari alasan karena Tari bunting dengan pacarnya, yang pada akhirnya Sasi dikeluarkan dari sekolah. Karena orang tua Tari merupakan penyumbang uang terbesar di sekolahan Luksunutini. Lalu Sasi mengakui bahwa dirinya adalah germo, karena Sasi telah menjual beberapa anak siswa di sekolah tersebut. Bahkan menganggap kalau para murid wanita di sini tidak bermoral, bahkan menganggap kepala sekolahnya mata duitan. Anak perempuan di sekolah ini tidak bermoral. Di sisi lain, Desi melabrak Tari karena telah mengadukan Sasi ke kepala sekolah. Tari melakukan itu agar Sasi mau mengakui perbuatannya dan menganggap bahwa Sasi sebenarnya adalah germo. Namun Desi beranggapan bahwa Tari matang karena cowoknya, yang pada akhirnya Tari pun pergi misuh-misuh. Sedangkan Mei dia dimarahi oleh mamanya karena Mei dianggap jual diri. Mama Mei begitu malu dan marah dengan tingkah Mei karena Mei melakukan hal itu lalu dikeluarkan dari sekolahan. Waktu Mei menangis, Mei dihampiri oleh Sasi. Di sini Sasi mencoba menenangkan Mei, namun Mei bingung mau kemana karena Mei takut pulang ke rumah. Nih, minum dulu. Gue dikeluarin dari sekolah. Sama dong kita. Ya udah, ngapain ditangisin? Setelah itu Sasi dan Mei berkenalan, lalu Sasi memberikan tempat tinggal Mei, yaitu di kos-kosan temannya Mei. Ketika sampai di kosan temannya Mei diperkenalkan dengan temannya Sasi yang bernama Andara. Dan waktu sampai di rumah, Sasi melihat mamanya sedang tidur dengan cowoknya. Sasi yang melihat hal tersebut, dia cuma santuy cuek. Sedangkan mama Sasi langsung memarahi Sasi. Di sini, Sasi berkata, Enak ya, Ma? "Ada." Di sisi lain, Mei ditegur Andara bahwa Andara mengira kalau Mei diusir dari rumah. Andara mengatakan hal tersebut karena kebanyakan orang yang dekat sama Sasi merupakan orang yang bermasalah. Mei, dia mengakui kalau dia bermasalah karena Mei dikeluarkan dari sekolah dan gak berani pulang. Dan tak berselang lama, Mei bertemu dengan Desi lalu mereka kenalan. Desi menanyai Mei, "Lo tinggal di sini?" Mei menjawab kalau Sasi yang membawanya ke kosan tersebut. Lalu, Desi menanyakan keberadaan Sasi karena Desi ingin mengetahui keadaannya. Soal dia dikeluarkan dari sekolah atau tidak. Mei menjelaskan kalau Sasi sudah dikeluarkan dari sekolah sama seperti Mei. Lalu Desi mengajak Mei untuk membeli baju. Mei mengatakan kalau dia tidak mempunyai uang, namun Desi akan mentraktir Mei untuk membeli baju. Di sini Mei heran kalau Desi mempunyai uang banyak dan menanyakan pekerjaan Desi. Lalu Desi menjawab bahwa Desi bekerja sebagai penari esek-esek. Yang kemudian Desi dan Mei belanja membeli baju plus godain om-om yang ada di sana. Di sisi lain, Sasi sedang ngobrolin temannya yang bernama Ocha. Lalu Sasi menawarkan seonggok om-om yang pada akhirnya Ocha pun dibawa oleh om-om tersebut. Hai Om. Harganya masih sama. Oke Om, thank you. Malamnya, Mei diajak Andara ke klub. Dan Andara mengatakan ke Mei untuk janji agar Mei tidak menjadi penari esek-esek. Itu karena kita peduli sama lo.
Sedangkan Sasi, dia ditegur om-om langganannya bahwa Sasi tidak bisa memberikan wanita berakan. Sasi beralasan lagi musim hujan dan anak-anak pada gak mau tuh. Namun om tersebut dia mengatakan kalau selama 2 minggu Sasi bisa menyediakan cewek berawan, om-om itu akan membayar uang yang gede, yaitu 30 juta di zamannya. Mendengar hal tersebut, di sini Sasi menyetujuinya. Waktu Desi ngobrol dengan Mei, Desi seperti diperhatikan oleh seorang pria yang bernama Ado. Lalu Desi pamit ke Mei untuk ganti baju dan pulangnya Desi ingin balik bareng Mei plus ditraktir makan. Waktu Desi dan Mei ingin pulang, Ado menghentikan Desi dan meminta nomor HP-nya. Desi yang risih langsung meninggalkan Ado. Di kosan, Mei ditelepon oleh adiknya bahwa rumahnya akan disita oleh bank. Mendengar hal tersebut, Mei mencoba untuk menebus rumahnya. Lalu Mei menemui Desi untuk meminta pekerjaan, yaitu menjadi penari esek-esek. Mendengar hal itu, Desi pun kaget. Gue mau jadi kayak lo. Mei beralasan bahwa bapaknya udah nggak kerja ditambah rumahnya akan disita. Desi mengingatkan bahwa menjadi penari esek-esek, Mei harus tahan malu, tahan digodain para pria-pria liar, bahkan dicap sebagai PL. Mendengar hal tersebut, di sini Mei siap menerima konsekuensinya. Terserah kalau emang itu mau lo. Malamnya, Mei mulai bekerja sebagai penari. Lalu ada laki-laki yang menanyakan Andara. Dia menanyakan penari baru itu teman lo. Melihat Mei menari, Andara begitu kecewa dengan Mei. Kemudian Andara menghampiri Desi dan memarahi Desi soal Mei menjadi penari. Desi memberitahu bahwa Mei sendiri yang ingin menjadi penari. Bahkan Desi juga mengatakan cuman orang gila dan kepepet yang mau kerja beginian. Tak berselang lama Mei muncul. Mei mengatakan ke Andara bahwa dia yang mau sendiri. Dan hal itu karena tak ada pilihan lain. Karena nyokap bokap Mei butuh biaya untuk hidup plus nebus rumah. Mendengar hal tersebut, Andara pun cuma pasrah, sedangkan Desi melakukan hal ini juga karena kepepet. Desi mempunyai 6 adik yang harus bersekolah, sedangkan bokap Desi ngilang gitu aja, nggak mau nafkahi nyokap Desi bahkan anak-anaknya. Jadi ya begitulah. Andara mengingatkan Mei bahwa Mei salah memasuki dunia tersebut lalu meninggalkan Mei dan Desi. Sedangkan Desi mengatakan jangan dengerin Andara. Pemakai narkoberi ya begitulah. Belum dapat barang ya sinting. Waktu pulang, Andara sedang transaksi narkoberi lalu menyuruh Mei pulang duluan. Namun Mei takut pulang sendirian. Andara mengatakan ke Mei kalau lo udah hidup di dunia beginian, udah nggak ada lagi hal yang lo takutin. Keesokan paginya, Mei meminta maaf ke Andara soal tadi malam yaitu menjadi penari. Lalu mereka pun berpelukan dan Andara memaafkan Mei. Udah gue maafin kok. Thanks ya, Ra. Sedangkan Desi yang baru bangun dari tidurnya, dia melihat Ado yang masih mengikutinya hingga ke kosan Desi. Sungguh besi copet sekali ya. Dan waktu mau dilihat lagi, loh kok hilang? Lalu Desi menceritakan Ado ke Mei bahwa dia mengikuti Mei hingga ke kosan. Gue tadi ngeliat dia di sini. Malamnya, seperti biasa, Andara dan yang lainnya kerja di klub. Tak berselang lama, Desi menghampiri Andara dan mengatakan kalau ada yang nyariin Andara. Waktu menemui orang tersebut, ternyata orang itu menagih uang narkoberi ke Andara. Namun, Andara belum mempunyai uang. Namun, bandar tersebut menginginkan uangnya sekarang. Dan tetap, Andara ditagih terus sama bandar itu. Waktu digampar, Desi langsung menghentikan tuh bandar lalu memakinya. Namun, Andara menyuruh Desi pergi dan gak ikut campur masalahnya. Keesokan harinya waktu Mei sedang nari, tiba-tiba dia diganggu oleh para pria mabuk. Andara yang melihat hal tersebut, dia langsung menolong Mei dan terjadilah perbentrokan di sana. Beruntungnya ada pria yang membantu Andara dan Mei. Pria itu bernama Rangga. Lalu Mei mengobati Rangga sekaligus berterima kasih kepadanya karena sudah menolongnya dan mereka pun berkenalan. Makasih ya udah nolongin kita tadi. Di sisi lain, Desi dan Andara sedang gibah soal Rangga dan Mei, yang dimana Desi tidak suka mereka saling dekat. Lalu Desi mengatakan kalau Andara menyukai Mei. Lah, lesbong dong. Mendengar omong kosong Desi yang gazebo, Andara pun cabut. Siangnya Mei sedang maca. Karena malamnya, Mei ingin ngedate dengan Rangga. Namun di sini, Desi selalu menggoda Mei bahwa Mei wanita yang cukup lugu dan apakah bisa kalau dicium atau lain sebagainya gitu. Lalu Desi mengetes Mei. Yaitu cipokan. Malamnya Mei pun ngedate dengan Rangga. Lalu Mei diajak Rangga ke apartemen Rangga. Waduh, asik ya. Ayo masuk. Dan mereka pun cipika-cipiki, ya biasalah. Lalu Rangga mencoba meniduri Mei, namun hal itu sia-sia. Karena Mei menganggap Rangga seperti pria pada umumnya, buaya sekali. Kemudian Mei pulang sendirian dengan menangis terhedu-hedu soalnya disakitin Mas Rangga. Mei pun menemui Andara lalu curhat kepadanya bahwa
Mei terlalu berharap kalau Rangga benar-benar suka kepadanya. Di sini Andara hanya bisa menenangkan Mei dan beranggapan kalau cowok nggak bakal bisa yang namanya ngeliat cewek apalagi seksai. Karena cowok berpikiran kalau semua cewek sama, yaitu bisa ditipu-tipu lalu dimainin. Lalu Andara mengatakan hal tersebutlah yang ngebuat Andara nggak menyukai cowok. Mendengar hal tersebut di sini Mei langsung kaget dan waktu meminta penjelasan Andara menyuruh Mei untuk melupakannya. Yang kemudian Andara ingin mencium Mei, namun hal itu sia-sia. Mei ngelak. Pagi harinya Mei mengawali hari dengan meratapi nasib plus galau. Di sisi lain, Sasi sedang ngobrol sama temannya yang bernama Dara. Dara mengatakan bahwa Sasi sebenarnya tajir, namun kenapa Sasi mau usaha PL seperti ini? Sasi mengatakan gak usah dibahas deh, karena Sasi hanya ingin mewujudkan mimpi-mimpi temannya Sasi. Wow, impian yang sangat unfaedah sekali ya. Intinya Sasi ngelakuin itu karena mereka ingin punya duit banyak dan hidup enak dengan cara gampang. Mantap. Namun Sasi menjelaskan Sasi gak pernah memaksa siapapun untuk jadi begituan. Lalu Dara berterima kasih dengan Sasi karena Dara membutuhkan uang untuk bayar uang sekolah, bahkan keperluan yang lainnya karena bokap Dara udah di PHK. Malamnya Rangga galau karena telah menyakiti hati kecil Mei. Waktu Andara melihat Rangga, dia langsung melabraknya karena udah nyakitin Mei. Namun Rangga mau ketemu Mei dan meminta maaf, sedangkan Sasi yang lihat perbentrokan mereka, Sasi menghampirinya lalu mencoba untuk melerainya. Waktu Andara pulang dari minimarket, tiba-tiba Andara dihampiri polisi dan dibawa ke kantor. Yang kemudian Andara disel karena kasus narkoberi. Tak lama kemudian Sasi menjenguk Andara sambil menangis. Andara mengatakan kalau hal tersebut ada hubungannya dengan Rangga. Bahkan Andara bilang kalau Andara bisa bebas dengan uang jaminan 30 juta. Oleh karena itu Andara meminta bantuan ke Sasi. Namun Sasi nggak bisa memberikan uang sebanyak itu. Namun Sasi akan berusaha mendapatkannya dengan mengutang ke nyokapnya. Gue bisa keluar dengan uang jaminan 30 juta. Dari dulu ini yang gue takutin. Setelah pulang dari kantor polisi, Sasi memberitahukan hal tersebut ke Mei dan Desi. Di sini, Sasi mengatakan bahwa Andara tertangkap karena ada hubungannya dengan Rangga. Mendengar hal tersebut, Mei pun kaget dan Mei menyesalinya karena sudah mengenal Rangga. Bahkan Mei menyalahkan dirinya. Lalu Sasi mengatakan kalau Andara bisa keluar dengan uang jaminan 30 juta. Paginya Sasi menemui nyokapnya dan ngobrol dengan dia. Di sini Sasi mencoba meminta uang ke nyokapnya. Tapi nyokapnya jutek banget anjir. Dan mengatakan kalau Sasi nggak butuh uangnya lagi. Namun kali ini Sasi butuh uang yang banyak. Waktu menyebutkan angkanya, Mama Sasi pun kaget dan mamanya hanya bisa memberikan 3 juta. Gila kamu. Lalu Sasi menyindir mamanya bahwa uang-uang mamanya hanya digunakan untuk pacar-pacar mamanya, yaitu membelikan barang-barang branded dan mewah. Akibat hal tersebut, Sasi pun dimaki-maki oleh mamanya. Karena tidak mendapatkan uangnya, malamnya Sasi ngobrol dengan Mei. Di sini Mei meminta agar dirinya diobral. Mendengar hal tersebut, Sasi kaget lalu dimarahi oleh Sasi dan dianggap nggak punya otak demi seonggok temannya. Sasi beranggapan bahwa Mei adalah temannya dan menganggapnya sebagai saudara. Oleh karena itu, Sasi nggak mau menjualnya. Namun Mei tetap kekeh mau dijual karena Sasi nggak ada pilihan dan jalan keluar. Akhirnya Mei pun dijual karena Mei yang menginginkannya. Mei pun dipertemukan oleh om-om hidung pelangi karena belang. Waktu Mei memasuki kamar, terlihat Mei begitu sedih dan lunglai. Sedangkan di kamar, Mei hanya bisa menangis terhedu-hedu dan begitulah. Waktu selesai ngamar, Sasi langsung memeluk Mei. Setelah itu, Mei curhat ke Sasi bahwa dia merasa kotor banget. Bersihin aja pakai rinso biar nggak takut kotor. Lalu Sasi mencoba menenangkan Mei bahwa Sasi sudah memperingatkannya. Karena hal begituan merupakan hal tidak benar buat cewek lugu seperti Mei. Mei bertanya ke Sasi. Nah lo sendiri? Sasi menjawab, Asal lo tahu, gue gak pernah jual diri. Karena bagi gue, keperawanan bukan buat dijual. kecuali sama cowoknya kali ya. Ya namanya juga zaman sekarang. Gokil sih ini mucikarai. Pinter juga anjir walaupun dablek. Gimana menurut tanggapan Lesti? Ya intinya Sasi hanya menjadi perantara teman-temannya saja. Dan teman-temannya lah yang datang ke Sasi untuk diobral. Karena niat Sasi hanyalah untuk menolong mereka-mereka. Di sisi lain Desi menemui Andara untuk membayar tebusannya dan membebaskan Andara. Makasih banyak ya Pak ya. Setelah itu waktu di kafe, Desi menyuruh Andara untuk berhenti make. Karena hal tersebut sudah banyak merugikannya bahkan teman-temannya. Lalu Andara mengakui kesalahannya dan menanyakan dari mana kalian dapat uangnya. Desi pun menjawab kalau Mei telah ngobrol dirinya demi ngeluarin Andara dari sel.
Mendengar hal tersebut, Andara pun kaget. Mei melakukan hal tersebut karena dia merasa bersalah. Andara pun langsung menangis meronta-ronta karena ulahnya. Sedangkan Mei yang masih terus-terusan menangis, tiba-tiba dia ditelepon dan yang menelponnya adalah adiknya yang juga menangis terhentak-hentak. Adiknya mengabarkan bahwa ibunya telah meninggoy. Dan tak berselang lama, Sasi datang melihat Mei yang sedang menangis. Sasi, dia menanyakan, "Kamu kenapa?" Mei mengatakan kalau nyokapnya telah amsyong, yang ternyata nyokap Mei meninggal karena dibinasakan oleh ayah Mei sendiri. Lalu Mei menemui bapaknya di kantor polisi. Di sini, bapaknya Mei mengakui penyesalannya dan menganggap bahwa dirinya gak guna. Namun Mei mencoba menenangkan bapaknya. Lalu Bapak Mei meminta maaf ke Mei karena dia khilaf. Saya memang bapak yang tidak berguna. Ibu sayang sama bapak. Ibumu sudah terlalu nyakiti bapak. Waktu Sasi menemui Mei di depan kantor polisi dan menenangkannya, tiba-tiba Sasi ditelepon oleh Desi dan mengatakan kalau Andara nggak keluar-keluar dari kamar. Lalu Mei dan Sasi pun langsung ke kosan Andara. Kemudian mereka bertiga menggedor kamar Andara, namun hal itu sia-sia yang pada akhirnya mereka mendobrak dan melihat Andara sudah terkapar. Melihat hal tersebut, mereka pun langsung menangisi Andara. Sedangkan Mei berlari entah kemana. Nih, si Mei double kill anjir, nangis terus. Hidupnya menderita amat ya. Yang pada akhirnya Mei pun bundir. Sasi dan Desi yang mendapati kejadian langka ini, mereka hanya bisa pasrah. Di sini, Desi merasa nyesal ke Andara karena omongannya. Sasi pun kaget dan ingin mengetahui Desi ngomong apaan. Desi mengatakan bahwa Sasi ngobrol Mei untuk dapetin duit demi nembus Andara. Sasi langsung bego-begoin Desi karena omongannya kedua temannya binasa. Karena intinya, Desi mengatakan hal itu untuk menyadarkan Andara yang kemudian Sasi mengusir Desi. Waktu Sasi pulang, Sasi merasa diikuti seseorang. Lalu di sini Sasi ingin diserang orang tersebut yang ingin membinasakan Sasi. Yang pada akhirnya Sasi ditikam orang tersebut lalu Sasi dibinasakan. Sedangkan Desi, dia juga diikuti seseorang lalu dia dikejar orang tersebut. Namun, Desi mencoba melawan orang itu hingga binasa yang ternyata dia adalah Ado lalu tamat. Bila letih mengarungi hati. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin nonton full filmnya, link aku kasih di komentar ya. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.